Besok ini merupakan hal yang sangat mendebarkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita menanti keputusan dari MK, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mene. Jumpa lagi dengan saya di Ngopi Ngomong Penuh Informasi. Besok ini merupakan hal yang sangat mendebarkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita menanti keputusan dari MK, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa keputusan MK yang mengakibatkan Gibran bisa melenggang menjadi cawapres ini membuat kegaduhan sebagian masyarakat Indonesia. Sebetulnya sangat kecewa terhadap keputusan ini, karena keputusan itu sebetulnya hanyalah untuk melanggengkan dinasti Pak Lurah. Jadi jangan-jangan kita kena prank lagi ya. Soalnya waktu itu, waktu Mahkamah Konstitusi memutus tentang gugatan atau yang diajukan beberapa pemohon terkait dengan usia capres-cawapres dari 40 tahun itu bisa direvisi menjadi kurang dari 40 tahun. Dan ini kita tahu semualah itu kepentingan siapa. Jadi waktu itu putusannya di pagi hari seolah-olah membahagiakan dan menyenangkan, karena putusan itu menolak dari pemohon ya, semuanya ditolak. Nah, ketika sore harinya berubah drastis, itu ketika Ketua MK Anwar Usman, yang dalam hal ini adalah paman Gibran ya, ini putusannya berubah drastis sehingga putusan itu bisa melenggangkan atau membuka karpet merah untuk pendaftaran cawapres Gibran keponakannya. Nah, saya khawatir jangan-jangan pada putusan besok itu Majelis Kehormatan MK itu memutuskan hanya memberikan sanksi terhadap hakim-hakim MK, khususnya Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, tetapi tidak membatalkan putusan MK yang membuat jalannya Gibran melenggang itu. Memang dari pakar hukum ini ada yang mengatakan bahwa putusan MK itu sudah final ya. Jadi tidak bisa digugat, tidak bisa diprotes. Tetapi sebagian besar itu juga mengatakan bahwa putusan MK itu karena ada sebab akibat dan ada hal-hal yang janggal,
bahkan menciderai hukum, itu bisa dibatalkan. Yang perlu saya tegaskan di sini, kalau misalnya besok itu putusannya hanya tentang kode etik hakim saja, tapi tidak membatalkan tentang keputusan MK, ini artinya sama saja kita kena prank lagi yang kedua. Kenapa saya katakan begitu? Karena keputusan ini diambil pada tanggal 7 November. Karena pada tanggal 8 November itu batas akhir di KPU terkait dengan pembenahan capres cawapres ya. Tapi kalau misalnya iya, ya ini alhamdulillah, karena kita sebagai rakyat jelata itu sebetulnya mengharapkan tentang hukum di negeri ini itu dilaksanakan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, digunakan untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan politik dinasti. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap keputusan Majelis Kehormatan besok itu benar-benar adil dan juga bisa memutus untuk membatalkan keputusan MK. Tapi kalau misalnya tidak, ya itulah kita kena prank. Kita kena prank ya, kita kena prank lagi. Ya begitulah nasib rakyat Indonesia. Apalah artinya kalau kita ini sebagai rakyat jelata. Oke, sampai jumpa di ngopi yang akan datang.